Mungkin saya akan menginformasikan barangkali ya mengenai apa yang terjadi pada kasus yang sedang terjadi dengan saya yang berkaitan dengan putusan perkara nomor 22 garis miring G garis miring 2023 garis miring PT UN Manado ya, di mana saya melakukan menggugat pimpinan universitas dalam hal dua gugatan, yaitu mengenai masalah portofolio dan masalah pengangkatan dekan Fakultas Kedokteran yang dinilai melanggar aturan yang ada di statuta. Nah, seperti kita ketahui bahwa statuta itu merupakan aturan yang dibuat oleh menteri dengan penyelenggara atau organ di dalam hal ini adalah pimpinan universitas yang harus mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh atasan. Akan tetapi pada pelaksanaannya kondisi yang terjadi pelanggaran statuta. Pertama, dalam hal usia yang seharusnya calon dekan itu maksimal berusia 61 tahun. Kemudian yang kedua mengenai proses pemilihan yang harusnya dilaksanakan secara voting tapi dilaksanakan secara aklamasi. Yang jelas ada 2 SK yang saya jadikan sebagai yang saya gugat, yaitu SK mengenai portofolio dan SK mengenai pengangkatan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi ya. Nah, kita ketahui bahwa dalam proses pemilihan dekan Fakultas Kedokteran itu ada 5 dari bakal calon dekan yang telah dilakukan penjaringan. Di situ terdapat nama saya, sehingga itu merupakan legal standing saya untuk melakukan tuntutan pada perkara ini. Dari kelima itu kemudian dengan alasan portofolio saya dikeluarkan dan menjadi 3, sementara salah satu calon yang tidak memenuhi syarat dalam hal usia sesuai dengan statuta masih tetap ada di situ dalam hal ini sebagai terdakwa intervensi, yaitu Profesor Dr. Nova Kapantau. Sementara kami semua di situ memenuhi syarat secara di dalam statuta. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu proses pemilihan dilakukan aklamasi, padahal harus voting dan ternyata dilakukan secara aklamasi. Jadi itu juga sudah melanggar statuta. Nah, dengan demikian berdasarkan dari itu saya melakukan gugatan yang sebetulnya saya tidak terpilih jadi dekan pun tidak masalah. Akan tetapi kita ketahui kan bahwa Fakultas Kedokteran itu adalah primadona dari fakultas-fakultas di Universitas Samratulangi, dan kita harus menjaga marwah dari fakultas tersebut, sehingga kita juga memberi contoh yang baik kepada dosen junior dan mahasiswa-mahasiswa. Ketika generasi itu berubah, terjadi regenerasi, bahwa sebaiknya memang apa yang kita pelajari dari dosen-dosen kita, senior-senior kita, yang kita akan terapkan bahwa kita selalu harus menurut aturan, itu juga akan diadopsi oleh adik-adik kita. Karena bagaimana kita sebagai seorang dokter akan secara benar untuk menangani, apalagi kita akan menangani pasien yang berkaitan dengan nyawa, sementara pimpinan-pimpinan kita memberi contoh bahwa kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Dan kalau kita demikian berarti kita dalam pendidikan ataupun dalam keprofesian kita, kalau kita sudah
berani diawali dengan pelanggaran aturan, berarti kita selanjutnya akan menjadi kebiasaan dan kita akan mewariskan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada junior-junior kita maupun mahasiswa-mahasiswa kita. Yang di lain pihak, jabatan bukan yang utama, akan tetapi kita harus menjaga kewajiban kita, menjaga kredibilitas dan integritas dari Fakultas Kedokteran. Kita ketahui bahwa dalam dunia akademik atau pendidikan, Universitas Samratulangi itu menjadi barometer dari pendidikan di Sulawesi Utara. Dan menjadi kebanggaan ketika kita menjaga nama baik dan kita menyuarakan hal-hal tersebut di kancah nasional maupun internasional, orang akan merasa bangga bahwa kita bersih dari segala hal-hal, apalagi sekalipun hanya administrasi, tapi dengan demikian kita telah memberi contoh yang baik dan tentunya kita akan tidak malu untuk menyuarakan bahwa saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, dan dengan demikian orang-orang pun akan merasa bangga karena tidak ada hal-hal yang tercela yang terjadi. Dan itu dari hati nurani saya, dengan kerendahan hati saya melakukan gugatan, sekalipun perjuangan itu saya seorang diri berjuang untuk dalam kondisi ini, karena banyak hal yang terjadi dari teman-teman saya, mereka tidak berani untuk menyuarakan kebenaran. Nah, selain itu juga dengan proses terjadinya pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan, banyak hal telah berdampak dengan pimpinan baru, di mana terjadi ancaman-ancaman, di mana padahal kita kan harusnya dibimbing, dibina, dan diupayakan supaya terjadi peningkatan kualitas, bahwa didoronglah sehingga dosen-dosen itu menjadi profesor ketika mereka sudah memenuhi syarat. Akan tetapi yang terjadi di Fakultas Kedokteran sendiri tidak demikian, bahkan beberapa dosen yang sudah memenuhi syarat tidak diorbitkan atau tidak diusung untuk menjadi profesor, bahkan dihambat-hambat. Dan ada juga dosen yang harusnya sekolah dan untuk nantinya dia kembali menjadi aset dari Fakultas Kedokteran, bahkan dihambat-hambat, bahkan disuruh berhenti, padahal dia aset. Ketika dia selesai terjadi regenerasi dan dia aset untuk fakultas sendiri dan secara umum aset dari Universitas Samratulangi, seperti itu. Jadi mungkin apa yang kita lihat sekarang ini terlalu kompleks, karena banyak hal yang harus diperbaiki. Tidak semata-mata bahwa itu sebetulnya dengan gugatan ini banyak hal yang telah muncul di dalam permukaan yang harus dibenahi, seperti itu. Yang menjadi tergugat itu yang utama adalah pimpinan universitas, dalam hal ini adalah Rektor Universitas Samratulangi. Kemudian ada tergugat intervensi, itu Dekan Fakultas Kedokteran yang terpilih. Dekan yang harus voting dengan 35% hak suara dari rektor dan 65% dari masing-masing anggota senat. Sementara yang terjadi adalah aklamasi. Dan di dalam statuta tidak pernah tercantum kata aklamasi. Kemudian usia. Dalam statuta tidak, paling tinggi adalah 61 tahun. Sementara pada saat itu sudah melewati, dekan yang terpilih sudah melewati usia 61 tahun. Kurang lebih 61 tahun 5 bulan. Itu ada di statuta nomor 44 tahun Peraturan Menteri Riset itu nomor 44 tahun 2018, ya. Statuta pasal 50 ayat 7. Jadi begitu. Nah, kemudian mengenai gugatan itu yang ada dua, SK mengenai portofolio dan SK mengenai pengangkatan pemberhentian
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Itu ada 2 gugatan dan dua gugatan itu dimenangkan, dan saya tidak boleh takabur karena ini masih banding. Dengan demikian saya pun harus harus berusaha dengan effort yang besar untuk menanggapi banding tersebut.